Z. Ketuk 2 kali untuk mengulang. Open. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bakalan membahas berbeda nih. Ini untuk selingan aja ya. Eh, Teknologi terus. Ya, saya akan membahas misteri dari SCP-787. Ya, kisah ini dimulai dari seorang petani yang ini kisah fiksi ya teman-teman. Jadi fiksi tapi misteri. Coba deh cari di Yayasan SCP. Nanti kemungkinan link akan saya tampilkan di deskripsi ya teman-teman, kalau saya nggak lupa ya. Tapi teman-teman harus buat akun dulu di sana. Kisah ini dimulai dari seorang petani atau seseorang yang mau hampir masuk ke ladang. Biasalah, dia di pagi hari masuk ke kandang ayam untuk ngasih makan ayam, terus dia keluar, lalu dia untuk mengurus ladang dan menangkap hewan miliknya. Ternyata dia melihat pesawat yang sebelumnya tidak ada di situ sama sekali. Bahkan kemarin pun belum ada, teman-teman. Ini lokasinya berada di negara bagian Washington ya. Negara di bagian Washington, atau lebih tepatnya di Amerika Serikat. Di ibu kotanya lebih tepatnya ya, di Washington DC. Nah, setelah itu pesawat itu gila, pintunya kebuka lebar, catnya masih basah semua, seperti pesawat itu baru dicat. Tapi bagaimana bisa pesawat yang baru dicat terbang? Aneh, bagaimana bisa ya? Ya, ini misteri. Nah, setelah itu gila, dia memberanikan diri untuk masuk ke pesawat itu. Dan ternyata di dalam mayat banyak sekali. Ada sekitar 500 jenazah di situ. Dengan kematian yang berbeda-beda. Mulai dari ditusuk, mulai dari kena luka tusuk, trauma karena pukulan benda tumpul, luka tembak, dan berbagai macam. Dan yang saya ingat ya saya agak lupa dikit. Nah, dia masuk ke ruang kokpit pesawat itu, dan ternyata itu bukan kursi di situ, tapi komputer yang disusun menjadi kursi kopilot dan pilot. Dengan anehnya, setelah dia keluar, terus adalah petugas SCP yang datang ke situ. Seingat saya ya, petugas SCP, Yayasan SCP. Nah, setelah datang, gila, pesawat itu dibawa masuk ke hanggar di lebih tepatnya di dalam Yayasan SCP ya. Dan di hanggar SCP itu petugas itu meletakkan alat perekam suara dan kamera di dalam pesawat tersebut. Ada suara-suara aneh, dan ada di tahun 1997 ya. Saya langsung loncat aja ya kalau seandainya salah. Ada seorang wanita yang mengatakan, demi kenyamanan Anda, jangan berpindah dari tempat duduk Anda. Pancake akan segera disediakan. Jangan pergi dari tempat duduk Anda. Pancake akan segera dipersiapkan. Pergi dari tempat duduk Anda. Pancake akan segera dipersiapkan. Yeay, pancake. Nah, itu gimana bisa? Padahal orang tersebut sudah meninggal. Oke,
Dan di scene berikutnya, saya lupa tahunnya, itu ada seorang pria yang bukan masuk, dia berdiri menggunakan masker oksigen selama 2 menit, lalu dilepas lagi, dan lalu sosok tersebut menghilang. Tapi sosok tersebut hanya direkam di salah satu kamera. Di tempat lainnya tidak ada sama sekali seperti itu. Ya mungkin ini gambarnya nggak akan berubah dari AZ screen ya. Soalnya saya pakai perekam layar. Tempatnya tidak berubah sama sekali teman-teman. Maksudnya perekam layarnya nggak akan berubah gitu. Perekam layarnya nggak akan berubah. Nah, setelah 2 menit itu, entitas tersebut atau humanoid tersebut menghilang. Dan ada seorang lagi yang masuk ke dalam kokpit di tahun berikutnya. Itu masuk ke ruang kokpit. Ya, saya agak lupa ya teman-teman ya. Ya, dia masuk ke ruang kokpit. Lalu dia duduk di kursi, atau lebih tepatnya di mesin komputer yang setelah disusun menjadi kursi kopilot. Dia duduk di sebelah kanan. Jadi kursi pilot dan kopilot itu tidak seperti kursi mobil dan kernet. Maksudnya lebih tepatnya kursi supir dan kernet. Kursi pilot ada di sebelah kiri, kursi kopilot ada di sebelah kanan gitu. Nah, dia tiba-tiba berdiri maju dan muntah di seluruh konsol pengendali yang ada di ruang kokpit tersebut. Lalu petugas SCP atau lebih tepatnya yayasan SCP itu mengambil sampel muntahannya, dan setelah diselidiki ada beberapa zat tertentu dan ada 3 kuku manusia. Gila ya teman-teman. Mungkin kalian aja udah merinding nih mendengar kisahnya. Saya nggak merinding, soalnya saya mau udah terbiasa gitu. Nah, setelah itu peneliti, lebih tepatnya seperti ini. Dalam waktu 14 menit masker pesawat turun, lalu ditarik lagi, turun lagi, tarik lagi, turun lagi. Itu selama 14 menit. Jadi masker pesawat itu fungsinya buat apa sih? Jika tekanan tiba-tiba turun atau dekompresi. Nah, masker oksigen di atas kepala para penumpang akan jatuh sendiri, cak gitu. Lalu dipakailah masker tersebut. Lalu kalian bernafaslah dengan sangat nyaman gitu. Tarik ulur 14 menit. Lalu scene berikutnya, lebih tepatnya ini di ruang pembuangan ya, atau di WC pesawat atau di kamar mandinya. Itu tangki pembuangan limbah dicek. Ada seorang India yang intinya, saya lupa menyebutkan satu detail. Mayat-mayat tadi yang meninggal itu ada yang dicabut lidahnya, ada yang dipotong ujung jarinya, ada yang luka tusuk lah, macam-macam. Dan mayat tersebut ada yang dipotong lidahnya, ada yang diambil jarinya, ujung jari lebih tepatnya. Nah, pria India tersebut membawa senjata yang telah dibongkar, dan detail lainnya saya lupa detailnya. Rekam tombol. Ketuk 2 kali. Dipilih pukul 23:12 dapat direkam. Open. Sorry, kesenggol. Nah, setelah itu ada salah satu peneliti ini mengambil salah satu mayat yang ada di dalam pesawat tersebut. Namun mayat itu anehnya seorang dokter
mata yang ada di Atlanta, Georgia. Setelah diselidiki lebih jauh dan ternyata orang tersebut hidup bahagia dan sehat di sana, di Georgia sana, di Atlanta. Lalu ditanyailah, bahkan dia sendiri pun ngaku bahwa dia tidak pernah menginjakkan kakinya di pesawat Boeing 747-200 atau SCP-787. Nah, bagaimana bisa satu orang hidup di Atlanta, Georgia, lalu di tempat yang lain orang yang sama mati di dalam Boeing 747-200 SCP-787? Kan tidak bisa. Dan sampai sekarang misteri itu belum terjawab ya. Dan ini adalah yayasan fiktif. Nanti link websitenya. Yayasannya ini sejenis website ya teman-teman. Dia sejenis website. Dan nanti saya akan membagikan linknya di description box. Silahkan diklik saja ya teman-teman. Ya silahkan saja diklik. Lalu jawabannya di mana itu? Dari kisah ini tidak tahu. Di mana jawaban yang aslinya? Ini kisah fiktif yang menurut saya misteri ya. Yayasannya berbentuk website. Ya, saya jika ada inspirasi saya akan membahasnya di sini teman-teman. Kisahnya harus bagus dan ya pokoknya harus bagus. Mulai dari kecelakaan pesawat. Oh ya, ada satu lagi. Akhirnya black box-nya ditemukan tuh. Lalu black box tersebut diselidikilah oleh para peneliti tersebut. Ternyata kemungkinan perkiraan dari peneliti black box tersebut, kemungkinan ada kata-kata yang menjawab kepenasaran mereka. Dari mana sih SCP-787 itu? Ternyata yang terekam hanya satu kata saja, maaf. Dan black box tersebut ditemukan di bawah kursi penumpang sebelah kiri lebih tepatnya ya. Oh ya, kita flashback sebentar, saya lupa menjelaskan. Di kursi 43H itu secara tiba-tiba sistem hiburan nyala teman-teman. Di dalam pesawat nyala sendiri tuh sistem hiburan. Nah, setelah menyala menampilkan gambar film yang tak berwarna, dan ada seorang wanita yang membaca buku, entah namanya bukunya apa saya lupa, dalam bahasa Ceko. Dan di tahun berapa itu ya, di flashback kita ini atau kita berjalan ke waktu itu dulu. Lampu sabuk pengaman berkedip-kedip selama 4 jam. Bagaimana bisa? Padahal pilot gak ada di dalam kokpit. Bagaimana bisa lampu sabuk pengaman menyala tiba-tiba, berkedip-kedip, nyala mati selama 4 jam penuh? Ya oke, kalian boleh menonton video ini dan silahkan saja di share dan jangan lupa di subscribe channel saya ini. Meskipun namanya Tunanetra Tekno, tapi saya berinisiatif untuk memperbanyak video. Saya harus membuat video yang menarik, membahas kisah-kisah dan membahas teknologi juga gitu. Nanti siang kalau saya mau ya, saya akan membahas
aplikasi yang bernama Kikanu Flame CVK atau Lucky Parcher. Namanya aneh sekali ya, makin lama makin diupdate namanya makin aneh aja, seperti Kikanu Flame CVK. Itu aneh, padahal aslinya Lucky Parcher gitu. Cara memodifikasi aplikasi nantinya ya, tunggu saja nanti siang videonya, atau mungkin hari Jumat depan, soalnya nanti sore saya akan main ke rumahnya nenek saya di Ledok kalau sempat ya, soalnya ada bayi di sana gitu. Bayi beneran ya. Lebih tepatnya saya punya 2 keponakan, kakak adik gitu. Oke teman-teman, dari kisah tersebut apa yang teman-teman takutkan? Sebenarnya pesawat itu aman teman-teman, aman banget. Coba deh teman-teman menilik media-media tuh, jarang sekali kan berita kecelakaan pesawat terbaru yang menewaskan ratusan penumpang. Itu kan jarang sekali, jarang banget kan. Lebih sering kecelakaan bis dan mobil. Itu pun pas Idul Fitri kemarin ada kecelakaan mobil karena supirnya mengalami mikro tidur atau mikro sleep. Tidur mikro lah lebih tepatnya, karena kurang istirahat saking intensnya kerjaannya, sampai-sampai kurang tidur dan akhirnya blar, kecelakaan lah. Oke teman-teman, silahkan di subscribe, like, komen, dan share channel saya, dan biar teman-teman dinyalakan loncengnya juga biar gak ketinggalan video saya yang paling terbaru. Jangan lupa di share ya. Sekian, terima kasih.